aman dalam lindungan Tuhan ya, saudara. Amin, amin. Jadi pengharapan kita tidak pernah berubah. Besok pagi, bahkan malam yang kita akan akhiri sekarang, itu berbeda dengan malam yang kemarin. Besok pagi fajar menyingsing, kita juga tidak tahu persis apakah datang diantar oleh hujan atau kabut pagi, nggak jelas, atau langit yang terang. Tapi karena saudara dan saya telah menyerahkan diri untuk diikat oleh kebenaran, itu yang disebut di dalam Kolose 3 ayat 3, saudara dan saya tersembunyi di dalam Kristus, maka hendaklah itu sungguh-sungguh yang menjadi uh, penggerak dari kehidupan saya dan saudara. Nah, ini kita harus selalu ingatkan kepada diri kita. Karena saya dan saudara harus mengerti mengenai keadaan kita yang sesungguhnya. Itu. 1 Yohanes 3 ayat 2 katakan apa? Memang kita sekarang anak-anak Allah. Artinya apa? Karena saudara dan saya menerima Yesus. Ketika saya dan saudara menerima Yesus, maka Yohanes 1 ayat 12 katakan, kamu diberi exousia, privilege, satu kuasa, ya, yang punya kesempatan untuk menjadi anak Allah. Tetapi Rasul Yohanes yang menulis kitab yang sama berkata, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Wah, saya yakin sekali kenapa dia katakan begitu, karena dia bilang begini di Wahyu 1 ayat 9. Kamu adalah saudara dan sekutuku dalam kesusahan. Jadi hal ini kebenaran-kebenaran yang benar-benar membuat kita bisa bersuka cita. Jadi kalau kita bilang kita masuk ke dalam tempat kudus, kita harus bisa berkata, dan aku melihat dan menemukan kebenaran. Ya, tadi Pastor Levri sudah mengutip ayat 2 Petrus 3 ayat 13 ya. Dan sesuai janjinya, ya, dia akan menyediakan kita langit yang baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Jadi kebenaran ini ya satu-satunya, ya, tidak punya jalan lain. Kalau saudara mau menguji kata-kata itu, Paulus di dalam segala kemapanan fisik, jasmania telanjang, kasat mata, gitu ya, dapat menikmati dan kemudian hidup menyelesaikan kehidupannya di dunia dengan semua fasilitas itu, tapi memilih cara menyelesaikannya dengan jalan yang berbeda. Dia kutip dia sampaikan satu ayat di Filipi pasal 3 Saudara, ayat 7. Apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhan. Malahan dia bilang, semua itu kuanggap sampah. Aku lepaskan segala-galanya supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saya yakin saudara juga nggak bisa tinggalkan Yesus. Sulit sekali untuk tinggalkan Yesus. Karena Roh Kudus itu ketika saudara dimeterai, itu tidak sembarang dimeterai. Bukan percobaan. Bukan coba-coba itu. Ketika Allah mengaruniakan iman supaya saya dan saudara memperoleh pintu masuk kepada kasih karunia, itu tidak sembarang. Terbukti 2 Korintus 3 ayat 6 katakan begini, sampai hari ini, bahkan mereka membaca kitab Musa, tetapi mata hati mereka masih terselubung.
tidak mengenal dan tidak mengetahui bahwa ada jalan yang Allah, Yahweh, Yehova itu rancang untuk menjadi satu-satunya jalan. Di bawah kolong langit ini tidak ada jalan lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Tapi tidak terbuka. Jadi saudara, kalau kita ini kemudian memperoleh kasih karunia itu, pastilah tidak mudah untuk kemudian meninggalkannya, saudara. Kita bisa uji itu dengan cara, saudara bayangkan, ketika saudara percaya, saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, saudara, Roh Kudus yang menginsafkan saya mengenai dosa, bahwa kita ini sudah percaya sehingga kita tidak berdosa. Tetapi juga menginsafkan kepada orang yang tidak percaya bahwa kalau tidak percaya kepada Yesus, maka mereka tetap dalam dosanya. Dia menginsafkan kita akan kebenaran bahwa dia yang kita percaya itu memang tidak ada di sini lagi, tetapi dia sudah pergi dan pulang ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu, dan satu hari nanti dia akan kembali membawa kita supaya kita ada di mana dia berada. Dia insafkan itu. Day by day dia akan bilang, itu kata-kata penghiburan. Ya. Jangan tawar hati, jangan patah hati. Ya. Karena dia akan datang kembali. Dan dia akan membawa engkau. Kita akan terus dituntun, dibimbing, dihibur oleh Roh Kudus. Tapi saudara tahukah bahwa kita sering juga tidak mendengar suaranya. Di saat itu kita sedang memadamkan. Ya, kita sedang menutup telinga terhadap nasihatnya, terhadap tuntunannya. Kita asik dengan gemerlapnya dunia. Kita asik dengan pemenuhan apa yang kita perlu. Kita asik menghabiskan waktu-waktu yang setiap hari tersedia. Ya, dia berbicara terus dengan pilihan-pilihan yang akan menyenangkan hati Bapa. Tapi kita sibuk. Ya. Kita tidak sadar kita sudah menutup telinga. Kita memadamkan ya roh yang sedang terus membangun, membawa, menuntun kita, mendewasakan kita, membangun kita. Ya. Itu keadaannya, saudara. Sekalipun demikian dia tetap ada di situ, saudara. Ya. Bahkan dalam keadaan yang bisa lebih gawat dari itu, saudara bisa mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Dengan cara yang bisa sangat sederhana. Sangat sederhana. Bisa dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya, saudara dalam obrolan yang bebas gitu ya, saudara. Kamu nggak ke gereja? Saudara mungkin jawab begini. Ya masa gereja terus setiap minggu? Bolos-bolos sekali? Saudara dalam berkata-kata seperti itu, saudara pernah lihat kucing yang sedih? Kira-kira begitu gambarannya. Saya nggak bisa lihat secara fisik Roh Kudus, tapi dia didukakan. Dia berduka karena saudara mengesampingkan itu. Saudara dan saya tidak menghormati. Saudara dan saya tidak membawa dia menjadi penguasa. Tidak membawa dia duduk di bangku, di tempat pengendali kehidupan saya dan saudara. Dia didukakan, tetapi dia tetap ada di situ, saudara. Ya, terbukti ketika kita sudah lewat dengan keadaan-keadaan yang mendukakan itu, seketika setelah itu, saudara dan saya bisa tiba-tiba terenyuh, gitu, saudara. Tiba-tiba, waduh, tadi sedih rasanya. Ya, dia membisikkan, aku mengasihimu. Kembalilah anakku. Ya. Jalan ini bukan jalan yang kau pilih. Ini jalan yang dipilih oleh Tuhan untukmu. This is not your way. This is the way of God.
Jadi dia tidak pernah bosan karena dia tahu bahwa itu bukan pilihan saudara. Bukan kau yang memilih aku, kata Yesus, aku yang memilih kau. Saudara mungkin ingin tahu kenapa begitu setia. Karena dia yang memilih untuk setia. Bukan karena apa-apa yang terkait dengan saya dan saudara. Dia pilih jalan ini. Not you and not me. Not us. Dia yang memilih jalan ini. Roh itu tetap ada di situ. Bahkan saudara mungkin tahu ya saudara. Ada yang namanya dosa kekal. Gitu. Dosa kekal itu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Saudara melawan dengan terang-terangan. Menolak dia. Apakah dia keluar dari saudara? Rupanya tidak, saudara. Dalam pengalaman pelayanan penginjilan saya dapati dia itu. Ya, firman itu digenapi loh, saudara. Dia tidak beranjak dari situ. Seorang yang kemudian KTP-nya sudah berubah gitu, saudaranya. Mungkin juga tampak-tampak style dari dressingnya juga sudah berbeda, saudara gitu ya. Ya, cara berkata-kata, kosakatanya juga sudah berbeda, saudara ya. Cara beribadahnya juga mungkin sudah berbeda. Tapi Roh Kudus di situ terus berbicara. Bapa memanggilmu pulang. Dengan segala, dengan setiap momen, dan dengan segala cara. Father, call you back. Bapa memanggil engkau untuk pulang. Mereka-mereka itu saya temui. Ya mereka terjadi keadaan-keadaan di mana saya mendengar rintihan gitu ya kecil dan kemudian Pak, saya itu nggak bisa tenang gitu. Roh Kudus tetap ada di situ, tetap menuntun dan terus memanggil kita. Karena sekali lagi itu bukan jalan pilihan kita, dipilih untuk saya dan saudara. Kasih karunia itu pemberian, saudara. Artinya dikerjakan oleh sang pemberi, saudara. Ya, dikaruniakan kepada saudara untuk saudara dan saya bisa terima. Wah, itu luar biasa. Kalau bukan kasih Bapa yang mengerjakannya, tidak akan sempurna sampai akhir, saudara. Tapi karena ini adalah misi surga, ya, dan saudara, diikat dengan perjanjian, covenant, saudara, ya, maka dia tidak dapat mengingkari janjinya. Jadi saya dan saudara ini benar-benar harus, sebenarnya tidak punya jalan lain, gitu. Tak punya jalan lain, gitu. Nah, barang siapakah di antara kamu kalau ingin membangun menara tidak duduk lebih dahulu menghitung biayanya. Kalau cukup, ya, jangan sampai tidak cukup begitu loh, saudara ya. Atau raja yang ingin pergi berperang menghitung dulu pasukan, gitu. Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa ketika aku memilih kamu, hitung-hitung. Kalau kamu ingin pergi, itu tidak mudah, gitu. Tidak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus mengerti itu. Paulus mengerti itu. Sehingga Paulus dengan singkat, gitu ya, saudara ya, masuk dalam satu momen, namanya momen perjalanan ke Damsik, gitu saudara ya. Ya, dia berjumpa dengan kemurahan Tuhan itu, kasih karunia itu. Dan itu mengubah seluruh hidup. Saya dan saudara masuk di dalam Zoom ini, pasti saudara dikaruniai sesuatu di dalam waktu tertentu sehingga mengubah hidup saya dan saudara. Perbedaannya cuma satu. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh menjadikan itu menjadi apa ya? Apapun, menjadikan itu menjadi apapun di sepanjang sisa perjalanan hidup saya dan saudara, ya, itu saja yang menjadi perbedaan, gitu. Dan itu kita akan masuk ke situ kalau kita memahami sungguh-sungguh kebenaran itu.
Jalan yang kita pilih, saudara, ini bukan jalan kita. Ini jalan yang ditentukan untuk kita. Nah sekarang, yang menarik, saudara, adalah jalan ini kita tidak lewati tanpa tuntunan. Perjalanan ini itu bukan kita yang pertama jalan di jalan ini, gitu, saudara. Ya, tidak ada orang yang tahu jalan untuk pulang ke Bapa kecuali dia yang datang dari Bapa. Nah ini ya secara mendasar kita harus renungkan itu. Nah Kristus itu adalah segala-galanya untuk semua ini, gitu. Ya, saya ingat ya firman Tuhan katakan supaya dia semua di dalam semua. Gitu. Dia sungguh-sungguh segala-galanya, gitu. Nah, gini ya teman-teman, kita ini sepanjang hari itu banyak hal yang bisa membuat mood kita berbeda kan, berubah ya. Namanya apa? Moodis ya. Kita moodnya bisa, kalau pagi makan nasi goreng bisa lemes siangnya, gitu. Moodnya jadi berubah ya. Tapi kalau paginya minum jus sayur, wah saudara bagus tuh, jadi booster. Siangnya mata melek gitu saudara ya, walaupun tidurnya cuma 2-3 jam. Bisa loh saudara. Kalau pagi tidak renungan, saudara bisa rasa-rasa ya. Perjalanan siang ke sore itu ya cuman ya kita bisa disibukkan oleh banyak aktivitas gitu. Tapi yang menarik di situ adalah uh, kalaupun kita lalui, saudara ya, kalaupun kita lalui dengan lancar, kita nggak menemukan Tuhan, kita nggak jumpa sama Tuhan, karena mungkin uh, kita nggak sadar ya segala sesuatu yang kita perlu ada gitu, atau sebaliknya, wah tersendat-sendat, ya sulit ya melewatinya, sehingga kita tenggelam di dalam ya penyesalan, tenggelam di dalam ya coba cari alternatif yang ada gitu ya, cari pilihan-pilihan ya, ya pilihan-pilihan kita gitu, jalan-jalan keluarnya. Nggak ketemu Tuhan juga. Ada jalan-jalan sunyi, jalan sunyi, seperti jalan ke Emmaus, jalan sunyi, seperti Elia ya, di dalam api yang terbakar itu, di dalam guntur yang ya menggelegar itu, dia pikir ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Tapi yang menarik di dalam angin sepoi-sepoi yang seperti sunyi, tidak ada apa-apa. Justru Tuhan hadir. Nah, saudara kalau mau mengetahui gitu ya, jalannya Tuhan itu jalan sunyi. Jalan sunyi itu terdefinisi dengan berbagai kondisi. Tetapi ada hal tunggal yang selalu sama. Seolah kau tak bisa buat apa-apa, tapi mujizat itu terjadi. Itu. Kenapa? Karena Tuhan selalu ingin, dan ini agenda tunggalnya. Dia ingin selalu yang menjadi segala-galanya gitu, dalam perjalanan ini. Nah, hal itu bisa terjadi kalau saya dan saudara tahu ya bahwa dia harus yang terutama dan yang utama gitu. Nah, jadi kita wake up in the morning gitu. Bangun pagi. Wah, saudara ditarik ke bantal, saudara ditarik ke kasur, udah jelas itu. Saudara tidak tiba-tiba ditarik malaikat untuk ke atas dan kemudian duduk berdiri dan lihat dan cari Tuhan, enggak. Ya, enggak tahu kalau ada di sini yang berpikiran apa, yang punya pengalaman itu. Tapi yang terjadi pasti itu hukum kelembaban, ya. Itu hukum ketiga Newton, ya. Semakin saudara, kalau saudara bergerak cepat akan semakin cepat. Kalau saudara sedang melambat, saudara akan semakin lambat. Namanya perlambatan atau percepatan. Saudara sedang tidur, ingin tidur terus.
Ya, orang yang punya guling itu lebih gampang untuk diseret ke tempat tidur daripada orang yang punya bantal satu saja. Ini hal-hal praktis. Ini pergumulan tiap hari. Saudara mau apapun, saudara pasti tidur dan ketemu dengan cerita ini. Besok pagi ketemu. Apakah saya mudah ya untuk keluar dari kungkungan kasur, guling, dan bantal? Kira-kira begitu kan? Jadi kalau kita ketemu orang, lu pergumulan masih kasur. Gitu. Artinya, enggak, sorry ya saudara ya. Maaf ya, saya enggak mengecilkan apapun gitu ya. Tapi maksud saya gini, ini real kan? This is real. This is real. Ini dalam kehidupan kita nih. Coba ini, saudara pikir saya sudah lulus? Belum. Dalam hal itu pun saya belum lulus. Ya, gitu ya. Mungkin bedanya ya saya mungkin sudah S2, saudara masih S1 itu saja, gitu ya. Tapi saya belum S3 gitu, atau saya belum ya ini kan ya kalau ikutin Samsung kan ada S11 gitu ya atau apa ya gitu ya. Masih saya. Jadi eh, kita harus paham itu bahwa pilihan jalan yang kita pilih hari ini ya, saudara. Ini jalan yang bukan kita yang milih gitu. Ya. Jadi suka atau tidak suka, saudara harus jalani. Atau boleh saudara berhenti sebentar, sejenak, dan pikir-pikir. Coba aja hitung. Kalau saudara kemudian bilang, saya nggak mau ikut jalan ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang, akan berakhir dengan kehinaan dan kebinasaan kekal. Itu kebenarannya. Ya Pak, tapi jalan yang satu ini, penuh bara, air mata, gitu. Kan? Ya, firman Tuhan tidak menyembunyikan itu. Dia buka itu. Yesus berkata, ya, dunia akan menganiaya kamu. Ya, seperti aku telah dianiaya dunia. Perjalanannya yang kita akan lewati. Itu. Dan dia tunjukkan perjalanan itu. Tapi saudara, di balik semua itu, ya, itu memang ada akhir yang luar biasa gitu. Ya, saya kemarin challenge nih satu orang yang umurnya udah 50 plus gitu kan. Pak, saya bilang, kalau kita yang seperti ini, yang sudah 50-an itu kan kita terasa ya Pak, bahwa sebenarnya semakin singkat waktu yang ada di depan ke garis akhir. Jadi kita pasti memperhitungkan pilihan-pilihan kita kan gitu. Tapi saudara tahu nggak dia jawab apa? Oh enggak, saya pengen enggak. Saya ini tetap jiwa muda. Dan saya ingin hidup sangat lebih lama lagi gitu. Gitu. Saya tutup dengan kata begini. Ada orang yang umurnya sampai 120 tahun, Pak. Tapi mati juga, Pak. Ya iya, betul. Tapi saya ingin tuh punya perasaan, gitu kan? Punya perasaan dan punya suasana itu, hati saya itu uh, waktu ini masih panjang, gitu. Nah, saudara bisa bayangkan. Artinya nih, saudara. Artinya dia tidak melihat bahwa hal ini itu mendesak, gitu. Bahwa ini hidup ini tuh singkat. Dia adalah orang yang ada Roh Kudus, saudara. Ada, ya. Saya uji dengan dia meyakinkan saya bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus. Dan jalan itu saya lihat dengan setiap firman yang saya baca. Tahu nggak Pak, dia bilang, saya ini. Dia bilang. Itu dia sudah kenal sebelum saya lahir dari kandungan ibu. Wah, saya bilang, dia sadari itu saudara.
jalan kebenaran itu, dia sadar sesungguh-sungguhnya. Tapi, saudara ya, tapi dia tidak memperkarakan, dia tidak melihat hal ini di sisa perjalanan hidupnya itu hal yang mendesak untuk mengisinya dengan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yang membawanya kepada perjalanan seperti yang Yesus selesaikan, kerjakan sesuai dengan kehendak Bapaknya. Gitu. Jadi kita ini memang, ya saudara, kalau ini bedanya di sini nih, ini masalahnya di situ. Gitu. Tadi malam ya, Bu Esther nyanyi, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Ya kita memang semua pulang. Gitu. Cuman harus diperkarakan, apakah ke padang rumput, ya, ke padang hijau tak bertepi, atau ke padang gersang tak berair, ya, padang rumput tak bertepi atau padang gersang tak berair, kepada kehidupan yang kekal atau kepada kehinaan atau kebinasaan yang kekal. Sooner or later pasti datang gitu. Nah, sekali lagi saudara, jalan yang kita tempuh ini jalan yang ditentukan untuk kita. Ada nggak orang saudara yang melewati jalan ini tanpa jalan itu diberikan kepadanya? Nggak ada, saudara. Tidak ada. Ya. Yohanes 6 ayat 44 ya. Tidak ada orang yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menariknya kepadaku. Siapa yang percaya Yesus jalan untuk pulang ke surga boleh lambaikan tangan? Yakin gitu. Pak, saya nggak punya jalan lain. Ya kan? Gitu kan? Ada nggak saudara yang 98%? Percayanya 98%, nggak 100%. Ada loh teman saya, jangankan 98, 50-50. 50-50. Ada nggak? Ada nggak? Ayo nanti kita diskusi sendiri dia, saudara ya. Tapi saudara kalau sudah begitu nih saudara, kalau sudah begitu, kita benar-benar harus serius dengan perjalanan ini, gitu. Nah perjalanan ini tuh saya jelaskan kemarin bahwa Kristus sudah jalani jalan ini, ya. Via Dolorosa namanya, ya. Via Dolorosa, jalan pergumulan derita dan sengsara. Ya, benar ya, namanya begitu kan Yandri ya? Iya. Katanya kutapaki jalan yang berat, ya, terjal, gitu. Bermandikan peluh pedih dan air mata. Emang itu jalannya, gitu saudara. Saudara, Injil itu nggak punya kabar baik yang lain, saudara. Injil itu adalah cahaya Allah, kekuatan Allah. Sorry, saya ulang saudara. Injil itu adalah kekuatan Allah, ya, dan itu merupakan cahaya Kristus. Injil itu, saudara. Ya. Jadi Injil itu kabar baik, tapi itulah kabar baik ini, kabar baik yang mana gitu. Bukan kabar baik yang kemudian datang bilang, semua kesulitan kesusahanmu itu akan diselesaikan gitu ya. Kau akan akan menikmati gitu ya dunia ini gitu saudara. Bukan itu saudara. Injil itu tidak membawa saya dan saudara supaya saudara menikmati dunia ini. Itu pasti salah saudara. Nggak mungkin saudara. Karena Allah yang Injil itu adalah kekuatannya saudara. Untuk membawa manusia untuk berbalik dan bertobat itu saudara, supaya dia tidak ingin ada yang binasa. Itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau ada sesuatu yang utama dan yang terutama gitu ya di dalam hidup kita, hidup yang kita jalani yang bukan kita yang pilih, dia yang narik kita ke situ ya. Saudara, kalau ada di apapun lah pekerjaanmu, apapun aktivitasmu,
apapun yang sedang engkau sibuk di dalamnya, gitu, mengisi hari-harimu, gitu. Saudara, itu adalah gelanggang pertandingan saja, gitu. Itu adalah battlefieldmu, itu adalah tempat kau bertanding, gitu sebenarnya. Gitu. Setelah itu yang keluar adalah sang juara, gitu. Apakah sang juara tetap ada di atas ring, tidur di situ, makan di situ setelah dia menang? Enggak. Itu hanya battlefield, lapangan pertandingan buat dia. Itu apapun yang kau sedang sibuk di dalamnya, aktivitas apa yang kau sedang uh, kau tekuni di dalamnya setiap hari, ingat, itu adalah gelanggang pertandingan di mana Tuhan mau, ya, supaya engkau keluar sebagai pemenang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, uh, saya terus menerus, gitu ya, membawa kepada kita, saudara, perjalanan Yesus ini, gitu. Dan perjalanan Yesus ini, saudara, ya, itu dikasih judul, saudara, sebenarnya dikasih judul, ya, uh, judul untuk uh, supaya kita sebagai pengikutnya itu mengikuti jejaknya ini, gitu. Dan jejak ini kita harus menyatu dengan itu, ya, menyatu dengan itu, ya. Wahyu 1 ayat 9 itu Rasul Yohanes menutupnya dengan itu. Kamu adalah saudara dan sekutuku di dalam kesusahan. Di dalam kesusahan. Dua kata berikutnya, saudara, itu memang menarik, gitu. Karena dia bilang di dalam kerajaan. Saudara. Jadi memang saudara dan saya di dalam via dolorosa, gitu ya. Jangan kesusahan yang kita buat sendiri, saudara. Itu namanya benang kusut yang kita buat sendiri. Semakin kita coba urai dengan kekuatan kita, semakin kusut. Pernah saudara mengurai benang kusut? Semakin kusut. Bahkan semakin tidak bisa diurai. Ya, bahkan dia terkunci untuk tidak bisa diurai. Itulah manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Pakai cooknya sendiri. Pakai caranya sendiri. You never able to get out. Kamu tidak akan pernah dapat keluar dari situ. Gitu, saudara. Makanya jalan ini the only way. Ini jalan satu-satunya. Saya terbatas dalam meyakinkan saudara. Tapi Roh Kudus saya yakin tidak terbatas. The Holy Spirit really love you. Pasti mengasihi engkau. Dia akan benar-benar tuntun saudara dengan lemah lembut. Supaya saudara bisa yakin. Yes. Ini memang via dolorosa, ya. Jalan berat, terjal, ya, bermandikan peluh pedih dan air mata. Ini jalan kejam, ya. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, saudara, ya. Jalan kejam, terjal, bermandi pedih, penuh dengan air mata. Jalan kejam itu penuh dengan bara, tapi ada permata. Berbuahkan permata. Berbuahkan kemuliaan. Saya dan saudara harus menjadi bejana Tuhan, bejana Allah, bait Allah, menjadi kesaksian bahwa firman-Nya ini itu ya dan amin. Jadi kalau saudara tidak lihat mujizat, you yang jadi mujizat. Bahwa engkau berubah. Sekelilingmu tidak berubah, you yang berubah. Dengan kebenaran-kebenaran itu. Panjang lebar saya buat narasi ini loh, saudara, ya. Hanya benar-benar mengizinkan Roh Kudus untuk berbicara sendiri bahwa jejak Kristus
adalah jejak satu-satunya untuk jalan pulang ke rumah Bapa. Dan itu adalah jalan kemuliaan. Nah, kita sudah belajar ya 7 seri mengenai Kristus adalah pengharapan kemuliaan itu. Jadi ketika dia sudah menyelesaikan deritanya itu, dia masuk ke dalam kemuliaannya. Itu yang kita sudah bahas kemarin ya saudara. Setelah mengalami penderitaan itu, Kristus masuk dalam kemuliaannya. Kemuliaannya ini kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ada. Saudara. Sebelum dunia ada. Dan itu adalah awal, saudara. Itu adalah awalnya. Ya. Kemudian, saudara, dia terangkat dalam kemuliaan. Nah ini, saudara ya. Ini kata-kata ini penting karena seperti inilah jejak yang kita harus ikuti. Dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan di dalam kerajaan surga. Lihat, saudara ya. Setelah mengalami penderitaan, Kristus masuk dalam kemuliaannya. Terangkat dalam kemuliaan. Dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan. Dalam kerajaan surga. Kristus menjalani itu. Makanya Yohanes 1:14 katakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan firman itu menjelma, saudara, dan hadir di sini. Tapi firman itu benar-benar Sang Yesus itu mengosongkan diri. Dan kemudian apa? Mengosongkan diri. Dan kemudian menjadi hamba. Taat, bahkan taat sampai mati. Ketika dia hadir dan kita melihat itu, kita lihat itu kemuliaannya itu. Wah, dia benar ya cahaya kemuliaan Allah. Saudara dan saya harus benar-benar mengerti, memahami ini. Gitu. Inilah perjalanan itu. Inilah petualangannya Kristus untuk sampai ya menerima kemuliaannya. Itu dikatakan di sini, saudara ya. Ya, kita telah melihat kemuliaannya dan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Nah, kita, saudara, ya, harus mengikuti jejaknya. Ya. Kalau mau benar-benar finish lainnya itu atau berhasil gitu ya, berhasil, saudara, untuk selesai dan kemudian bersama-sama turut di dalam kemuliaannya. Ya. Melalui apa, saudara? Kita harus siap dalam pergumulan derita dan sengsara. Gitu. Ya. Saya rindu, saudara, kita baca beberapa ayat ini ya untuk mengantar kita ke dalam kebenaran ini ya. Malam hari ini tuh kita akan lihat bagaimana Paulus itu, bagaimana Paulus bisa menginspirasi kita dari setiap ya pilihan-pilihan yang diambil. Gitu ya, saudara. Kita akan baca dari mungkin mulai dari ini ya, saudara ya. Ini ya. Oke. Nah, ya. 1 Petrus 2 ayat 21 atau ada teman-teman yang bisa jawab, bisa ini ya, bisa bacakan satu-satu ayatnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kamu karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Oke, nah saudara lihat ya. Jadi kita tuh nggak punya jalan lain. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kau ditarik Bapa untuk datang pada Yesus, gitu.
Gak ada pilihan, gitu saudara. Ya, yaitu karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, jadi kita harus mengikuti jejaknya, gitu. Nah, ini paralel nih saudara di Filipi 1 ayat 29. Siapa yang baca? Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Amin. Ya saudara ya. Jadi lagi-lagi saudara ya, kita ini dipanggil ya, untuk satu maksud. Bahkan kita ini sampai percaya kepada Kristus untuk satu maksud. Ya, yaitu kamu mengikuti jejaknya. Apa jejaknya itu? Menderita untuk Dia. Saudara jangan berpikir menderita untuk Dia ini saudara, ya. Serba kekurangan gitu. Gitu. Sakit-sakitan gitu. Gitu ya saudara. Atau ini saudara, diasingkan gitu. Semua hal ini saudara ya, itu adalah persepsi dunia kan. Tapi yang dimaksud Kristus di sini, saudara ya, yang dimaksud menderita seperti Kristus di sini adalah apa sih? Adalah mengikuti kehendak Bapaknya. Di mana kehendak Bapaknya ini, saudara ya, itu adalah segala sesuatu yang dunia ini, gitu ya saudara ya, segala sesuatu yang dunia ini megah-megahkan gitu. Nah, saudara ingatkan, iblis datang kepada Yesus dengan pencobaan, makanan, ya, kemudian status, ya, status itu bisa fasilitas karena dia bilang malaikat-malaikat akan datang menatang engkau. Yang ketiga, ya, kekuasaan, gitu. Kekuasaan. Dan hal itu kita bisa lihat, gitu. Kita bisa lihat di sekeliling kita. Menderita itu juga saudara di situ adalah kita jatuh ke dalam di dalam setiap hari itu ada banyak pencobaan. Sehingga kita harus menentukan pilihan-pilihan yang secara fisik atau secara kebutuhan jasmani itu tidak mudah gitu. Kita bisa kehilangan fasilitas gitu, kehilangan kehormatan gitu. Kita bisa kehilangan pengakuan gitu. Kehilangan apa? Saudara sering kehilangan apa? Nah, gitu kira-kira ya. Kita bisa jawab sendiri ya. Saudara sering kehilangan apa gitu ya. Kan sering orang bilang, muka aku ditaruh di mana? Ya tetap ada di situ loh. Ya kan? Hilang muka gitu kan gitu. Menderita gitu ya, menderita yang dimaksud menderita seperti Kristus ini sebenarnya didefinisikan kan saudara ya. Itu adalah via dolorosa itu, ya. Kita harus sebelum menyangkal diri nih saudara, menyangkal diri, kita tuh harus mengosongkan diri. Ya, dalam bahasa yang relatif mirip gitu ya saudara. Itu adalah penyangkalan diri kan, mengosongkan diri, menyangkal diri gitu. Makanya 1 Korintus 5 ya ayat 15 ya katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang sehingga barang siapa yang hidup, kalau lu masih hidup gitu ceritanya gitu ya saudara. Kalau mati ya untung, udah ya. Tapi kalau barang siap dan semua yang hidup katanya ya, itu bukan lagi hidup untuk dia, tetapi bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi bagi dia gitu, yang mati, itu yang sudah mati. Jadi perjalanannya, saudara ya, adalah perjalanan mengikuti jejaknya. Ya, kita akan nanti masuk nih secara detail di situ, saudara ya.
yaitu menderita untuk dia. Nah, 1 Petrus 4 ayat 1 katakan begini nih, saudara. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Kristus telah menderita penderitaan, kamu pun juga, apa saudara dikatakan? Jadi apa dong? Seperti apa ini saudara? Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi kita nih saudara tiap malam gitu ya. Mungkin saudara bilang ini Pak Hens ini sudah seri ke-7, seri ke-8 ini. Ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. Ya karena itu saudara. Ya. Sampai itu jadi senjata dalam pikiran. Gitu. Bahwa kalau saudara masuk di dalam yang namanya Via Dolorosa atau jalan sengsara gitu ya, Kristus gitu ya, ingat ya, itu tidak identik dengan sakit-sakitan, tidak identik dengan tidak punya apa-apa gitu ya, tidak identik dengan kemudian tersingkirkan, enggak saudara. Karena 3 atau hal-hal seperti itu juga belum tentu saudara sebenarnya atau orang-orang tersebut gitu ya sedang mengikuti jejak Kristus, enggak juga gitu. Tapi apa yang membuat kita bisa gitu dikatakan bahwa kita benar-benar mengikuti jejak Kristus? Ini saudara, ini kalau kita tahu dan benar-benar tahu, paham dan bangkit ya saudara, iman di dalam diri kita gitu ya, oleh karena kebenaran itu bahwa sungguh Kristus itu telah menderita. Karena penderitaan Kristus ini kan, wah implikasinya saudara ya, banyak saudara ya. Dia menghapus seluruh dosa dunia. Itu saudara ya. Dan bagi orang yang menerimanya itu memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia. Di atas kasih karunia itu, orang itu bisa kemudian memiliki fondasi kekuatan untuk apa? Dibangun di atasnya. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 2, kamu bermegah. Ya, kamu bermegah, katanya ya. Dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Dan saudara tahu nggak kata bermegah di situ? Dijelaskan di ayat yang ke-4 kan? Ya. Kita coba lihat itu saudara ya. Juga dalam kesengsaraan. Ya. Iya, kita coba. Ya. Ini nih saudara ya. Nih. Jadi dikatakan bahwa kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Kata-kata ini tuh dijelaskan saudara. Bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Iman kita pasti diuji dengan penderitaan pencobaan. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang ini kembali ke sini nih saudara. Pengharapan apa? Pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Dan saudara tahu bahwa kemuliaan Allah ini itu, ya saudara ya, kemuliaan Allah yang ini itu, di dalam Kristus, ya, dia adalah cahayanya. Kitab Wahyu katakan, Kristus anak domba adalah lampunya. Gitu saudara. Nah, digambarkan dengan apa? Ya perjalanan sengsara, gitu. Perjalanan penderitaannya, gitu. Yaitu perjalanan kematiannya, itu saudara. Ya, makanya kita lihat di sini, saudara ya, pengharapan akan kemuliaan Allah itu ya melewati kesengsaraan, ini saudara ya. Ya, dalam kesengsaraannya, ya. Karena kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. Saudara ingat?
um, iblis gitu ya saudara ya, dikatakan begini saudara, dan dia dan mereka mengalahkannya, dan mereka mengalahkannya uh, dengan darah anak domba dan kesaksian mereka, gitu, dikatakan kesaksian mereka. Tetapi dikatakan gini, tetapi orang-orang yang memakai tanda di dahi dan tanda di tangan, yaitu yang uh, yang menyembah ya, yang menyembah binatang dan patung itu, yaitu antikris dan nabi palsu, ya. Itu dikatakan gini saudara, itu namanya ya, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, itu diikuti dengan kata ini nih saudara. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Nah, saya jadi ingat, wah ini ya, karena ketekunan itu hanya bisa muncul tuh saudara ya, kalau kita masuk di dalam jalan sengsara, baru tahu bahwa saudara tekun atau enggak. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari nih saudara ya. Saudara suka sekali dengan sesuatu. Itu dari dulu, itu hobi saya gitu. Itulah cara saya untuk ya, itulah adalah cara saya untuk menenangkan diri. Ya, kita mungkin sering ketemu ya, teman-teman ya. Orang yang bilang, ya, saya ini ya, saya isap-isap dulu ya gitu ya. Saya keluar dulu ya gitu ya. Ya, keluar dulu untuk main-main asap lah gitu ya, maksudnya gitu lah saudara ya. Nggak bisa terlalu vulgar juga di sini ya. Karena kalau saya nggak ada asap-asap itu ya, nggak isap-isap dan keluar asap itu saudara ya, itu saya nggak bisa mikir gitu katanya. Gitu. Atau enggak sih, yang menarik tuh begini nih, ya kayak makan aja katanya. Ya kita kan makan, kita perlu makan. Nah saya juga perlu itu gitu kan. Itu kalau udah menjadi, ya itu, kalau itu udah menjadi wah kesukaan ya, sulit nggak? Oh saya lihat tuh sulit saudara. Nggak apa-apa ya saya kutip ya di sini ya saudara ya. Yang nggak tahu benar atau enggak, tapi katakanlah itu benar ya saudara. Orang yang katanya selalu dengar apa biasa gitu, dengar gitu ya, dengar atau lihat gitu ya, dapat penglihatan, ketemu dengan Tuhan gitu loh saudara ya. Tapi mengenai satu hal itu saudara, nggak bisa katanya tuh, nggak bisa lepas gitu ya, sampai saya lihat sendiri itu saudara, harus cari tempat mojok untuk apa ya, untuk mengeluarkan asap-asap itu loh saudara. Saudara ngerti ya gitu, nggak usah vulgar disebut di sini ya gitu. Itu tapi waktu bercerita-cerita tuh bisa ceritanya tuh yang menarik loh saudara, ketemu Yesus gitu, lihat malaikat gitu, bisa. Tapi kok yang itu nggak bisa. Nah itu saudara ya, artinya apa saudara? Ada jalan Via Dolorosa yang katanya kejam itu di dalam hidup kita. Ya kita harus berani. Jadi kalau orang itu berani untuk bilang no gitu, tidak terhadap keinginan-keinginannya itu, saudara ya, yang merusak bait Allah, gitu kan? Atau yang memuaskan keinginannya, kata-katanya kan begitu, saudara. Jadi apapun yang kemudian kamu lakukan dan memuaskan keinginan dagingmu itu kalau kamu tolak itu jalan derita itu. Itu jalan derita yang dimaksud. Itulah penyangkalan terhadap apa yang kita mau itu. Gak apa-apa, diam aja dulu, sangkal aja dulu. Ya, saudara akan lihat, ya, berdiam diri dan lihat Tuhan bergerak gitu ya, beracara. Ya, kita kembali ke bacaan kita tadi ya.
Jadi karena Kristus telah menderita, maka bersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Yang benar-benar sulit atau menjadi challenge bagi kita, ya saudara. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bukan hanya tidak mau, saudara, tapi dia berhenti. Bukan hanya tidak senang berbuat dosa, tapi dia tidak mau berbuat dosa. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Bahwa memang Kristus telah menderita. Dan kamu dipanggil supaya kamu mengikuti jejaknya. Kamu dipanggil untuk menderita untuk dia. Seperti yang kita baca kemarin tuh saudara ya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada hal-hal demikian gitu ya saudara. Itu sedang menyucikan dirinya, menguduskan dirinya seperti dia yang adalah suci. Gitu. Itulah jejaknya dia. Itulah cara ikut menderita seperti dia. Gitu, saudara. Ya. Ini bukan seperti ini loh saudara. Ini bukan seperti hebat-hebatan gitu loh saudara. Misalnya, iya oke, saya nggak melakukan yang ini lagi karena memuaskan keinginannya gitu. Contoh nih saudara ya, saudara ini mungkin yang kaum Hawa gitu ya, ke ini nih saudara ya, ke apa tuh ya, salon gitu ya, dan membuat yang sesuatu yang saudara bisa ukur sendiri. Apakah kemudian memuaskan keinginan saudara dengan saya ke salon juga saudara, udah lama sih ya, tapi pernah ke salon gitu. Tapi itu sama sekali tidak untuk memuaskan keinginannya. Keinginan misalnya apa? Rambut gitu ya, atau tampang gitu ya saudara, enggak. Untuk rapi aja, dan itu karena ada mau tujuan, ya nanti kalau tujuannya juga bukan buat untuk menarik gitu loh saudara. Tapi supaya kelihatannya bukan orang yang tidak rapi begitu. Nah, lihat kan saudara ya, tujuan gitu. Tapi bukan untuk memuaskan keinginannya. Contoh memuaskan keinginannya apa maksud? Ya ini misalnya udah cukur terus pakai di sini nih. Pakai wah gitu ya, dipotong, ukir-ukir di sini gitu. Atau mungkin yang kaum Hawa disambung dengan rambut lagi gitu. Padahal itu kan rambut orang mati ya, tapi mau gitu. Sambung gitu misalnya. Dicatok namanya ya, atau apa? Bukan ya. Bukan ya. Rambut palsu lah gitu misalnya, saudara. Pakai rambut palsu, apa sih? Buat apa tuh, saudara? Rambut palsu misalnya. Itu pasti ada keinginan yang ingin saudara puaskan di situ. Ya itu tidak ikut menderita itu. Ya kan? Bersenjatailah dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya. Ingat ya saudara ya, Wahyu 1 ayat 9. Kamu, Yohanes bilang, kamu adalah saudara dan sekutuku dalam kesusahan. Tapi ingat, dalam kesusahan, sementara kamu ada di tengah-tengah dunia ini. Ya. Tapi ingat, sekalipun kamu dalam kesusahan, di tengah-tengah dunia ini, kamu juga ada di dalam kerajaan. Kerajaan Kristus. Di mana kamu, aku dan engkau, setiap anak-anak Allah itu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita sedang dalam proses. Kita sedang dalam proses apa sih? Di dalam pengudusan dan penyucian ini. Karena dalam pengudusan dan penyucian ini, kita itu menerima apa, saudara? Saudara tahu nggak, dalam pengudusan penyucian ini, kita pasti diubah. Itulah yang dibilang transform, diubah. Perubahan ini membawa kita dari kemuliaan kepada satu kemuliaan yang lebih besar. Sampai telios. Saudara, sampai sempurna, sampai full ground gitu, sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada masing-masing kita gitu, kepada apa yang dituntut dari masing-masing kita. Amin, saudara. Ikut ya sejauh ini ya. Siapa yang ikut? Masih ikut ya. Oke. Saya takutnya dia
lihat ke sini tapi nggak lihat saya, mungkin lihat sesuatu yang lain di layar dia. Masih ya, lihat tangan saya. Nggak apa-apa ya saudara ya, saya emang kadang-kadang begitu tuh ya. Nah, saudara ya, lihat ya Roma 8 ayat 17. Kan akhir ceritanya begini saudara. Kita ini kan tahu kan bahwa kita ini dikaruniai bukan karena hasil usaha. Sehingga kita itu menjadi anak gitu ya, menjadi anak. Nah, kita kalau anak ya kita ahli waris ya. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang akan menerimanya, menarikkan bersama dengan Kristus. Apa sih itu? Oh, rupanya ini bicara mengenai kemuliaan. Gitu loh, saudara. Ya. Kota yang namanya kota yang penuh kemuliaan itu ya, saudara ya. Kita sudah bahas kemarin ini kan. Dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Di Ibrani dikatakan kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di sini. Kita mencari kota yang akan datang. The next city. Gitu kira-kira. Ya. Apa itu? Ya, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, gambarannya banyak saudara. Kota itu katanya apa? Tidak memerlukan matahari, tetapi apa? Kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Makanya Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Gitu semua. Cahaya kemuliaan Allah. Dialah ya. Dan Kristus itulah Injil tuh Kak saudara ya. Ya, itulah kabar baik sebenarnya. Itu Kristus itulah kabar baik itu. Makanya dikatakan bahwa Injil itu ya, kita lihat kemarin ya. Ini menarik ya, ayat ini kemarin kan. Nah ini saudara ya, nih. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya. Jadi cahayanya Injil itu kemuliaan Kristus. Jadi ketika kita menyampaikan kepada orang mengenai Injil, yaitu kabar baik, ini mengenai the glory of Abba, of Bapa kan, of Yehova, yang penuh ada di dalam Kristus. Jadi Injil, cahaya Injil itu adalah kemuliaannya Kristus. Cahaya Injil itu kemuliaan Kristus. Kemuliaannya Kristus ini adalah kemuliaan yang dijalaninya sebagai anak manusia. Anak manusia. Sebagai anak manusia. Yang ingat nggak kemarin kata-katanya ya? Yang apa saudara? Ingat kata-katanya kemarin apa? Saya nggak tahu kalau ayatnya masih ada di sini. Ibrani 5. Yang kata apa katanya saudara? Yang dengan ratap tangis dan keluhan dia tetap taat gitu saudara ya. Dia tetap taat ya. Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Supaya dia apa saudara? Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, jadi saudara tahu nggak saudara? Ya. Ini nih. Kesempurnaan dalam Kristus. Ya. Jadi Kristus belajar untuk menjadi taat kepada apa yang dideritanya sampai ia menjadi sempurna. Setelah ia sempurna, dia menjadi aitios, pokok keselamatan. Dia menjadi yang sulung. Paulus bilang, dialah yang kami beritakan supaya memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan yang Kristus itu sudah capai. Bukankah Mesias harus menderita untuk menerima kemuliaannya? Nah, kamu, ya, saya dan saudara, itu dipanggil, saudara, untuk mengikuti jejaknya, untuk menderita. Persenjatailah dirimu dengan pikiran yang demikian. Dideklarasikan oleh siapa tuh? Rasul Yohanes. Kamu adalah saudaraku dalam kesusahan, dalam pergumulan, derita dan sengsara. Gitu. Itu saudara. Ya.
Kita ulang-ulang dulu di situ, saudara, supaya saudara tidak loss of target gitu ya. Saudara tidak hilang ya dari tujuan akhirnya, saudara. Kalau saudara tidak kalau saudara tidak mempersenjatai diri saudara dengan pikiran yang demikian, itu hilang tuh. Hilang kebawa filsafat dan kemudian terafiliasi namanya, saudara ya. Akhirnya bergabung tuh sama apa? Sama paham-paham yang lain gitu. Ya saya belum tahu gitu ya, yang mana gitu saudara ya. Tapi ya pasti menjadi apa, saudara? Pasti menjadi istilahnya itu, saudara ya, divergen gitu ya, saudara ya. Menjadi meleset gitu ya. Kemarin ya bahasanya Pak Anton ya, meleset dari target. Semeleset apa dari target ya tergantung konteksnya atau kejadiannya itu, saudara ya. Nah, supaya saudara ya, dikatakan tadi ya, akhirnya apa, saudara? Jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dia. Ya. Jadi ada akhirnya, saudara, akhir yang menyenangkan, ya. Akhir yang menyenangkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara. Jadi, saudara ya, kemuliaan Kristus itu, saudara, itu adalah kehidupannya dan kematiannya. Saya ulang, saudara ya. Kalau kita katakan tadi, cahaya Injil itu adalah kemuliaan Kristus. Nah, kemuliaan Kristus itu adalah mengenai kehidupannya dan kematiannya. Kehidupannya itu adalah dia dengan rela mengosongkan diri dan menjadi hamba yang mengorbankan dirinya. Dan mengenai kematian, dan sampai mati. Dan kematiannya itu maksudnya dia mati di kayu salib dan menebus umat manusia. Itulah kemuliaannya Kristus. Sehingga di Yohanes 17 ayat 22 kan dia katakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kamu telah dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Kamu dipanggil untuk menderita dengan dia. Kamu dipanggil untuk diberi kemuliaan ini, saudara. Tapi melewati perjalanan. Ya, itu kemuliaan para pengikut Kristus. Ya, harus mengikuti jejak Kristus, yaitu mengosongkan diri dan menjadi hamba. Memiliki hati hamba dan taat memikul saya. Tuhan, ya, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Saudara kalau mau tanya, Pak, Bapak ini menderita, kita sengsara nih. Bukan itu. Saya ulang, jelas nggak sih? Logat saya udah ekstrim begini, rata muka semua masih datar. Ya, Bapak menderita kita sengsara nih. Hah? Di kulkas tuh tidak ada lagi telur, cuman yang pecah. Misalnya begitu ya, saudara. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Ya, yang dimaksud tuh tadi itu mengosongkan diri. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Sudah kosong, Pak. Coba cek. Dari segala keinginanku. Nah, saudara, keinginan itu keinginan yang memuaskan kedagingan kita. Coba daftarkan apa keinginan yang sering memuaskan kedagingan saudara. Mungkin ini loh, scrolling itu loh, saudara. Atau drakor. Kalau Pak Tadus 2 itu mungkin bukan. Tapi jangan-jangan nih ya Pak Tadus nih. Saya nebak-nebak doang, kan saya bukan maha tahu. Ya. Mungkin kalau Pak Tadus senang dengan ngomong-ngomong anaknya gitu ya. Gitu, saudara. Bisa saja loh, saudara. Kita tiba-tiba sehingga ketika mau kehilangan, saudara ya, waduh susah gitu, saudara. Ada nih cerita nih, saudara ya, seorang ibu, saudara ya, punya anak satu-satunya. Sudah pada usia untuk menikah gitu.
Ya akhirnya sang gadis ini juga tertambatlah pada hati yang seorang pria yang memang menjadi pasangannya. Ya, dia melamarlah begitu kan. Wah, hati seorang ibu tuh saudara. Tidak rela untuk kehilangan anak gadis satu-satunya. Dia bilang, mama nanti bagaimana? Gitu. Nah itu saudara ya. Apa yang memuaskan ya? Ya, keinginan kita. Dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Kadang-kadang kita, saudara ya, untuk memenuhi hasrat pribadi itu, kita traveling, saudara. Cari angin katanya. Cari angin. Saudara tahu nggak kalau di dalam angin ada setan? Ya, enggak, itu cerita itu. Ya, maksud saya, ya itu. Memenuhi hasrat keinginan itu, saudara. Saudara kalau mencoba untuk menyangkal diri di situ, saudara. Menyangkal diri situ. Say no, say no. Kayak di iklan itu. Tidak, gitu ya. Bilang tidak, gitu ya, saudara. Belajar untuk berkata tidak itu, saudara. Gitu ya. Saya minjam ini ya, saudara ya. Seorang hamba Tuhan bilang, saudara, misalnya lingkungan, gitu, lingkungan. Lingkungan mana yang menurut engkau dan saya nih ya, saudara, menurut kita itu sebenarnya membawa kita ke memuaskan keinginan daging kita atau hasrat pribadi kita. Coba kita list daftar. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Jadi ketika kita mengorientasikan nih, membawa selalu seluruh hidup kita ini ya, seluruh arah gitu ya, saudara ya. Kehidupan kita ini melabuhkan, inilah Abraham tuh, saudara. Abraham, bapak orang beriman yang sahabat Allah itu, saudara. Kalau kita mau bilang ini omongan benar apa tidak, itu saudara, lihatlah itu. Abraham disebut bapak orang beriman, sahabat Allah, karena dia tanpa tedeng aling-aling, saudara ya, tanpa diskusi panjang lebar. Saya nggak lihat itu ada peristiwa dalam Alkitab di mana Abraham mengajukan ini, saudara, gugatan atau pertimbangan untuk untuk penjelasan gitu, nggak ada, saudara. Bahkan penulis kitab Ibrani bilang begini, sekalipun ada kesempatan untuk pulang, dia tidak. Ada kesempatan untuk pulang, gitu. Dia tidak pulang. Dia tetap melabuhkan hatinya ke tanah air, katanya. Satu kota, gitu. Satu tanah air, satu kota, ya, satu negeri, ya, yaitu tempat perjanjian itu. Kalau saudara ya, melihat semua perkara itu, kita tuh uji setiap hari kan. Perkarakan dirimu kemana? Saudara, waktu-waktu yang kita lewati ini pasti tidak ada yang lewat begitu saja. Itu adalah waktu, ini ya, saudara sudah dengar ya dari Pak Anton bilang, ini dalam ruang waktu ini dalam dimensi waktu, dalam dimensi ruang. Ya. Dalam dimensi waktu ini, waktu ini semua menghasilkan sesuatu. Apakah itu menghasilkan sesuatu ini, saudara? Apakah menghasilkan sesuatu yang kemudian keinginan kita yang dipuaskan, atau menghasilkan sesuatu yang di dalam kemuliaan? Kenapa? Karena apa? Karena saudara mengosongkan diri dan kemudian menyangkal dan tidak mau ikut, say no to anything, kepada segala sesuatu yang menjadi hasrat pribadi. Dan saudara, dari hari ke hari, saudara ya, itu apa namanya, saudara? Itu adalah hidup dalam kekudusan dan kesucian. Itu adalah mengejar kekudusan. Itu yang dibilang hidup dalam kesucian. Dan saudara yang hidup dalam kekudusan dan kesucian, yakinlah bahwa tempat perteduhanmu itu adalah Allah dengan segala perlindungannya dan penyertaannya. Dia menjadi kota benteng saya dan saudara itu. Jadi kalau saudara mau men-challenge perlindungan Tuhan, challenge berapa suci dan kudus hidupmu. Challenge, tantang, perkarakan seberapa engkau tidak memuaskan kedaginganmu dan ngikutin hasrat pribadi. Kau akan lihat lawan Tuhan dalam masalah perlindungan, penyertaan. Makanya seorang penulis lirik lagu bilang, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan
sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Amin. Kita sambung besok ya. Saya lihat Dorcas sudah agak ini mata sudah layu ini sayu. Padahal dia tidak buka kamera. Puji Tuhan. Kita tutup dalam doa ya. Besok Kamis baru tanya jawab ya. Bapa kami dari sukacita karena kami dipuaskan dengan kebenaran. Kami tahu ini jalan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sorak kemenangan. Haleluya. Dengan jasmani kami meronta, tapi jiwa kami bergirang. Haleluya. Ya Roh Kudus, tuntun kami, semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada dalam sumber-sumber. Hamba tahu pasti Engkau sangat rindu untuk menyingkapkan kebenaran ini bagi kami. Karena kami rindu untuk lihat surga sejak dini ada di sini di tengah-tengah kami Tuhan. Merasakan suasana surga itu hadir. Kehadiran-Mu itu. Yaitu sukacita atau gema surga yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap firman kebenaran ini Engkau meteraikan supaya dapat menjadi senjata di dalam pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh keberanian masuk dalam tahta kasih karunia. Saudara yang percaya, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan, amin. Amen. Amin. 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 Amin.